Pagi Pak, sehat Pak, sehat ya. RRI Pak. Penghargaan. Saya tanya Mas. Silakan kalau ada pertanyaan dari saya ketemu sama ibu kandungnya Pak Risma. Nah, kita Kementerian Kesehatan ingin mengucapkan terima kasih. Beliau sudah berkorban untuk bertahan selama ini dari berbagai macam tekanan untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan dokter spesialis yang ada di rumah sakit pendidikan. Saya juga mengucapkan terima kasih ke pengacara beliau yang sudah mendampingi beliau dengan segala macam kesulitan yang dihadapi di lapangan untuk bisa membantu memperbaiki sistem pendidikan dokter spesialis di seluruh rumah sakit pendidikan yang ada. Saya berharap dengan adanya momentum ini kita bisa memperbaiki sistem pendidikan dokter spesialis yang ada agar bisa membangun sistem pendidikan yang juga membangun budaya yang lain, budaya yang berempati, budaya yang tidak menekan para peserta didiknya, sehingga mereka nanti pada saat lulus memiliki kondisi mental yang baik pada saat nanti menghadapi pasien. Saya percaya pengalaman yang dihadapi oleh keluarga karena ini kehilangan putri tercinta dan juga ayah andanya, itu saya harapkan kejadian terakhir dan bisa menjadi momentum perubahan yang lebih positif. Pak, terkait tradisi mungkin yang bullying dan pemerasan yang terjadi di BPJS, mungkin Bapak apa yang ingin Bapak sampaikan terlebih terakhir kan Kodim bahkan juga ditetapkan menjadi tersangka. Saya rasa di Indonesia kan sistem hukumnya itu sebenarnya sudah ada. Yang kita perlukan adalah bagaimana sistem hukum ini bisa diterapkan dengan baik. Kalau sistem hukum yang sudah ada diterapkan dengan baik, saya rasa masyarakat akan melihat bahwa seharusnya memang demikian dan akan mengadjust secara bertahap mengikuti sistem hukum yang ada ini. Dan ini saya juga berterima kasih kepada Pak Kapolri yang sudah membantu agar menerapkan sistem hukum yang sudah ada ini yang kita jalankan saja. Biarkan dengan adanya sistem hukum yang ada ini dijalankan, masyarakat bisa melihat, oh memang seharusnya beginilah budaya atau perilaku yang harus kita lakukan dalam tata pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. Tidak perlu ada lagi biaya-biaya tambahan di luar biaya pendidikan yang tidak perlu lagi pendidikan yang katanya memperkuat mental dilakukan dengan metode seperti bullying itu. Ini yang harusnya kita kembalikan lagi kepada metode-metode yang memang sudah sesuai dengan tatanan negara. Dan diharapkan dengan begini jadi jelas mana yang boleh, mana yang tidak. Pak, untuk kasus pemerasan sendiri apa yang perlu diperbaiki Pak? Temuan dari Kemenkes? Kemudian secara sistematis habis ini tim dirjen akan duduk juga dengan tim dirjen dari Kementerian Dikti supaya kita bisa melakukan ini lebih sistematis ke seluruh rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Ya karena kita sadar ini tidak hanya terjadi di Semarang dan saja, tetapi juga terjadi di seluruh sentra-sentra pendidikan dokter spesialis yang ada. Nah ini yang saya rasa perlu integrasi dan kerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan itu yang sekarang sudah kita lakukan. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin pada senior dengan tiga kampus gitu Pak terkait ini supaya ini tidak terulang lagi, dan mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada junior supaya tidak takut untuk melapor gitu Pak. Untuk para junior yang pesan saya adalah mereka tahu mana yang program pendidikan yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Dan jangan sungkan untuk melaporkan kalau ada tindakan-tindakan yang sudah masuk kategori yang tidak seharusnya. Mereka pasti tahu. Ya. Nah, Kemenkes itu bisa dilaporkan untuk dan terbuka untuk menerima laporan.
Yang kedua, untuk para senior, yuk mari kita putus mata rantainya saat ini juga, supaya kita bisa membangun budaya yang lebih baik di pendidikan para dokter spesialis ini. Karena mereka nanti akan menghadapi ratusan ribu sampai jutaan pasien. Kalau mereka nanti budayanya tidak terjaga dengan baik, kasihan pasien-pasien kita ini. Ya, itu yang harus dipastikan para seniornya untuk bisa membangun budaya pendidikan dari para junior-junior. Kepada para pengajar-pengajarnya, tolong pastikan pada saat mendidik, ajarilah junior-juniornya. Jangan lepaskan pengajarnya ini ke para senior. Karena yang terjadi di sistem yang sekarang adalah banyak para pengajar yang kemudian melepaskan tanggung jawab pengajarannya ke para senior. Sehingga ini yang terjadi, senior yang mengajari junior. Sehingga bullying ini terjadi. Pengajarnya kemudian tidak pernah atau jarang sekali bertemu dengan juniornya karena ada kegiatan lain. Nah ini saya minta kepada para pengajar, tolong benar-benar luangkan waktu untuk mengajar langsung junior. Jangan mendelegasikan itu kepada para seniornya yang banyak terjadi sekarang di sentra-sentra pendidikan. Dan untuk Kemenkes sendiri dan Kemendikti, kita berencana akan membentuk satgas bersama-sama juga aparat penegak hukum untuk memastikan ini tidak terulang kembali. Sehingga dengan dibentuknya satgas dengan aparat penegak hukum ini, proses-proses seperti ini akan lebih cepat. Kalau kita identifikasi, prosedurnya akan lebih cepat penanganannya, sehingga akan mempermudah prosesnya dan efek jerahnya juga akan lebih baik itu dampaknya untuk memperbaiki sistem ini secara keseluruhan. Itu akan kita lakukan. Ke depan keterlibatan ID ada di mana, Pak? Saya mengharapkan organisasi profesi maupun kolegium bisa sama-sama menciptakan budaya ini ke seluruh anggotanya. Ya, karena ini kan perubahan budaya. Perubahan budaya ini harus dilakukan ke seluruh orang-orang. Budaya itu kan harus diberikan, harus masuk ke hati ya, harus masuk ke jiwanya kita. Dan itu harus diberikan contoh. Nggak bisa hanya diomongin atau diajarin. Itu harus diberikan contoh. Itu sebabnya kenapa penting sekali untuk organisasi profesi dan juga untuk kolegium memastikan bahwa diberikan contohnya dalam kegiatan sehari-hari. Jangan sampai perilaku seperti ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek sehari-hari, dalam proses pekerjaan sehari-hari, pada saat seorang mau melamar bekerja di satu rumah sakit, atau engagement pada saat mereka melakukan tindakan di rumah sakit itu sendiri atau di tempat lain, itu yang harus sama-sama dilakukan. Pak, permisi Pak, mau bertanya terkait dengan virus HMPV yang berasal dari Cina, apakah masyarakat perlu waspada dan terus kemudian apakah ada kemungkinan Ibunya. Abang yang bawah. Ibunya. Dai, mikir. Langsung dulu deh. Pak Menteri. Nah, bareng Pak. Miring ke situ sih. Itu ganggu. Waalaikumsalam. Terima kasih pada teman-teman wartawan atas pemberitaannya. Tentunya pemberitaan yang positif ya untuk permasalahan kasus almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari selalu mengikuti perkembangannya sehingga tidak akan berhenti. Dan yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih terima kasih kepada Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin yang telah memperhatikan perkembangan kasus almarhumah
sehingga bisa sampai pada kasus penetapan tersangka. Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada pengacara saya, Bang Misal Group, yang dengan sigap selalu mendampingi saya jika saya memerlukan materi-materi yang harus saya sampaikan. Dan kita bersama Bang Misal selalu berdampingan untuk mengikuti semua apa yang menjadi prosedur permasalahan almarhumah. Dan juga kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda dan jajarannya, ucapkan terima kasih juga yang dengan bekerja keras sehingga bisa menentukan dan menetapkan dan mengumumkan 3 PSK dari kasus meninggalnya almarhumah Dr. Aulia Risma Mustafa. Harapan kami semuanya tidak hanya berhenti di PSK. Hukum di Indonesia sudah jelas, siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Untuk itu kami mohon siapapun nanti yang akan bertugas sebagai kelanjutan dari penetapan tersangka, mohon untuk bisa didoakan, mohon untuk bisa diberikan kekuatan sehingga benar-benar mereka akan melaksanakan keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap almarhumah. Indonesia negara hukum. Hukum harus dijunjung tinggi. Tentu kami mohon tolong bantuan pada teman-teman media juga yang tidak kalah pentingnya selalu mengikuti perkembangan setiap saat, setiap detik. Karena media ini juga adalah wakil dari rakyat Indonesia yang bisa menyuarakan hati nuraninya, tentunya yang baik-baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada DPR RI khususnya Komisi 3, kemudian Komisi 9 juga atas kerja perjuangan beliau juga sebagai wakil rakyat sehingga membuat hukum di Indonesia menjadi lebih transparan, menjadi lebih dihormati, dihargai dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, pada seluruh baik itu melalui perjuangannya yang mereka miliki, melalui mungkin yang langsung audiensi dan paling tidak melalui doa. Saya mohon doa yang setulus-tulusnya untuk perbaikan pendidikan PPDS di Indonesia.